عليه وسلم الأبو ثلاث: أبوك الذي زوجك ابنته، وأبوك الذي ولدك، وأبوك الذي علمك، وهو أفضلهم أو كما قال. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, sampaikan kepada seluruh alam semesta, yaitu orang-orang yang alim jauh tidak sama dengan orang yang jahil. Jauh bezanya antara orang alim dan orang yang jahil. Kemuliaannya, rizkinya, pangkatnya, doanya, ibadahnya, apapun dilainkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah yang kedua, Allah senantiasa mengangkat martabat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu lebih dari derajat orang yang beriman biasa. Orang-orang yang alim senantiasa derajatnya dinaikkan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang datang kepada beliau itu hikmahnya untuk menaikkan pangkatnya, menaikkan kelasnya. Dapat rezeki, pangkatnya tambah naik. Kalau orang nggak alim dapat rezeki, mungkin pangkatnya tambah rendah, karena dia jadi abdi harta, abdi apa macam-macam. Tapi kalau orang alim, meningkat hartanya, meningkat derajatnya di sisi Allah, meningkat kewaliannya di sisi Allah, tambah meningkat dunianya, tambah meningkat akhiratnya. Di sini timbul iblis dan syaitan iri dengki terhadap orang-orang alim, yang wibawanya, hartanya, kekayaannya, apanya, timbullah iblis-iblis ini yang iri. Tapi orang yang iri itu, apa kata Rasulullah? Al-hasud la yasud. Orang yang ada bibit dengki dalam hatinya, enggak bakal naik dia, enggak bakal mulia dia. Dan orang yang iri ini pasti akan mendapat penyakit dalam hatinya. Sesak napas, BLL. Hatinya tuh perih karena dengkinya ada. Badannya itu sakit terus, pikirannya ketenang, makan gak ada rasanya, asin dirasanya gak asin, manis gak dirasa manis, sehingga proses pertumbuhan badannya gak normal, karena ada bibit dengki dalam hatinya. Itu iblis ada dalam hatinya. Iblis itu apa kata Allah? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis itu adalah orangnya mengangkat diri. Dan iblis itu adalah di dalam ilmu Allah, wa kana ay fi ilmillah, dalam itu tafsir Jalalain ya. Iblis itu dalam ilmunya Allah diazal minal kafirin, orang kafir. Jadi sama dengannya, siapa ada dengki di hatinya, pasti ada tekebur di hatinya. Apabila tekebur di hatinya, kafir orang itu, walau bagaimana sorbannya, walau bagaimana pakaiannya. Kalau ada dengki di hatinya, kafir itu orang, bukan muslim, bukan mukmin. Ini penjelasan di Al-Quran. Siapa saja, turunan mana saja, apabila ada sombong, ada dengki di hati, kafir itu orang. Dalilnya Quran. Tapi kalau orang alim diberi Allah ilmu, dia kenal siapa dia, siapa Tuhan. Dia kenal dirinya itu adalah hamba, sifat hamba begini, jauh daripada Allah, sifatnya begini. Dia yakin betul bahwa tekebur itu milik Allah, kebesaran itu milik Allah. Al-kibriya wal 'azamah itu adalah sifat Allah. Orang yang berpengetahuan tidak bakal dia mengambil punyanya Allah. Kalau mengambil punyanya
zalim, apalagi mengambil punya Allah. Sifat sombong, mengangkat diri, merasa angkuh sebagainya, karena itu dan ini sebabnya, karena kecantikan dan sebagainya, lalu merasa diangkat dirinya, karena kepandaian dan sebagainya, itu orang sudah jadi iblis. Ini namanya minal jinnati wan nas. Manusia, iblis berupa manusia. Coba ini sombong dan dengki. Orang yang mendengki ulama, orang alim, apalagi wali, apabila ada yang mengganggu gugat, mengirii, menyombongi, memulitik DLN, dia akan dicopot imannya, matinya kafir. Hati-hati kita semua. Orang-orang alim jangan dipermainkan, jangan dimacam-macami, jangan diniat-niatkan yang bukan-bukan, jangan dibicarakan yang bukan-bukan bicara, jangan disangka-sangka dengan sangkaan yang buruk. Ini orang punya pangkat di sisi Allah, Masya Allah. Man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Siapa memusuhi waliku, orang itu saya yang memusuhinya, kata Allah. Allah yang memusuhi, malah bisa menang. Imannya nggak ada, hidupnya sengsara dan macam-macam terhadap waliullah. Jangankan waliullah, anak angkatnya waliullah nggak boleh diganggu-ganggu, sebab dia terasa juga. Apalagi turunannya, tetesnya, air maninya, air supermanya, anaknya, cucu, buyut, nggak boleh diganggu-ganggu sampai kepada mereka. Apabila anak cucunya sakit, maka datuknya sakit. Datuknya sakit, Rasulullah sakit. Rasulullah merasa sakit, Allah yang marah. Alasan itu diwajibkan kepada muslim, laki-laki perempuan, menghormat dzurriyyah orang yang saleh. Allah Ta'ala memberikan pelajaran dalam Al-Quran supaya kita menghormat dzurriyyah orang saleh. Jangan dipermainkan macam-macam. Coba. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ. Serta dzurriyyah mereka itu mengikut, beriman juga. وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا itu qiraat Hafaz Abi Ammar, qiraat Ibnu Katsir. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Qiraat Warash daripada riwayat Nafi'. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman wattaba'athum dzurriyyatuhum orang yang beriman dan dzurriyyahnya itu satu tempat dalam surga. Nggak boleh diganggu-ganggu orang surga dong, dijamin. Lalu dzurriyyah itu dua. Rasulullah bersabda dalam hadis tadi, muqaddimah kita tadi, bapakmu itu tiga. Abuka alladzi zawwajaka ibnak. Pertama, bapak yang mengawinkan anaknya yang perempuan kepadamu, mertua. Itu juga bapak.
Sampai hari kiamat, sampai dalam surga bapak. Ibu juga. Walau sudah terjadi takdir pisah, tetap mertua, tetap ibu dan enggak batal putus. Alat takbir terus dalam surga sama-sama. Agama dong. Hadis. Yang kedua kata Rasulullah, wa abukal ladzi waladak. Ayah yang melahirkan engkau, yang meneteskan engkau. Ayah kamu. Yang ketiga, abukal ladzi 'allama. Ayah yang mendidikmu ilmu. Guru. Wa huwa afdaluhum kata Rasulullah. Yang guru ini lebih afdal daripada abah-abah yang dua di atas tadi. Lebih daripada abah kebaya. Wa huwa afdaluhum. Ini Rasulullah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Sesuai dengan kata yang dulu Quran tadi, bahwa guru itu lebih tinggi daripada yang lain. Toh kenapa guru kita dipermainkan, difitnah dan sebagainya, dibibirkan macam-macam, disangka macam-macam, apalagi diperbuat dengan ilmu hipnotis atau dengan ilmu sihir, dengan ilmu hijau, hitam. Iya. Hitam itu kalau ya hitam mati. Tak boleh. Kesian hidup. Jadi kita berapa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala punya ayah. Ada yang dua, ada yang baru satu punya ayah, ada yang punya ayah tiga. Yang punya ayah satu, ayah kandung. Guru nggak punya, mertua belum ada. Yang satu punya ayah. Ada yang punya ayah dua, mertua sama ayah kandung. Guru nggak punya. Ada yang tiga-tiganya punya ayah kandung, punya ayah kandung, mertua, punya guru. Tapi di antara ayah-ayah itu katanya Allah wattaba'athum dzurriyyatuhum, ngikuti sama ayah-ayah kita. Kalau ayah kita orang surga, ngikuti surga. Kalau ayah kita orang kafir, oleh sebab itu carilah jalan ayah yang surga, guru yang ahli surga. Angkatlah, mengangkat ayah. Gula orangnya minta angkat jadi anak sempian. Pak Kiai, saya mau diangkat supaya jadi anak angkatnya ya, boleh enggak? Boleh. Enggak malu dah. Kalau saya umurnya sudah 60, Pak Kiai cuma 25, saya jadi anak angkatnya enggak malu toh? Enggak. Enggak malu. Apa yang dimaksud niatnya? Agar supaya sama-sama dalam syurga. Enggak ada niat yang lain. Tapi kalau anak angkat namanya anak yang mengangkat. Kalau anak angkat ayahnya yang mengangkat, aduh, namanya langit sudah di bawah, bumi di atas. Tapi nggak terjadi. Belum, mungkin belum. Ibu-ibu mau nggak pengajian kita cuma 1 hari ini aja, dan isinya saya untuk minta maaf, minta halal, minta ridha. Kalau sudah habis dosa kita sama-sama, nggak ada tuntutan di akhirat, saya masuk kamar.
Gak ingin. Kalau gak ingin, nurut enggak? Nurut enggak? Awas. Janji ya. Janji ya, nurut ya. Janji. Nanti ada peraturannya, rukun syaratnya nanti. Harus begini. Kalau enggak, saya masuk. Enggak pengajian lagi. Kalau enggak pengajian lagi, kesian orang yang niatnya berjualan di sini enggak payu, enggak laku. Ibu-ibu datang kemari mau beli, mau jual. Oh enggak, saya datang kemari mau datang ke majelis taklim mengaji. Ya betul-betul yang jualan itu mengaji, jangan jualan. Baru jual beli. Saya selama sakit jalan-jalan dalam sakit, malam Jumat, malam Senin jalan, nggak pakai kopiah, nggak pakai baju dalam, sempolan lagi di pinggir sini. Iya betul, saya jalannya seperti begini, seperti orang-orang yang gila. Jadi semua nggak kenal. Ini enterizernya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, enterizernya seluruh dunia. Lihat-lihat gimana. Sekalinya anak-anak yang kecil, yang remaja, yang tua duduk di warung, ngobrol dia. Orang maulud nggak hadir, orang burda nggak hadir, orang pulang ikut pulang. Saya lihat sendiri dengan mata dahi saya. Bukan mata kepala lagi. Gimana dong disekumpul? Memadai saya sakit terus. Sandangan saya ini luar biasa. Tahu sandangan? Bukan sandang pangan. Banyak yang nggak mengikut, banyak yang macam-macam. Selesai pengajian baru jual beli. Di dalam pengajian, di dalam pembacaan maulid macam-macam, jangan diganggu orang bacaan, orang ngaji. Jadi dia datang kemari nggak dengar apa-apa. Yang didengarnya ini barape. Inaun separaha. Ini ada dari Bandung ya. Ngajian lagi dia. Jauh-jauh orang datang di Bandung mau dengar pengajian. Satu-satunya yang di Singapura, datang dari Singapura sama ibu, sama kakanda ini datang mau majelis taklim. Alhamdulillah kita dapat perintah pagi Jumat keluar lagi. Padahal kalau kata-kata kita berhijrah beres di laut, lari dimakannya tongkat dan muda jadi ular besar. Aduh, kalau kita mikirkan nikmat Allah ya, kita punya ayah sudah berapa? Ayah yang betul-betul ayah. Siapa kata Rasulullah? Yang mendidik kamu, mendoakan kamu. Rasulullah bersabda, al-ulama arhamun nas bin nas. Orang guru kita itu paling sayang kepada kita daripada ayah kandung kita sendiri. Paling sayang. Dia wiridan baca Quran, baca sholawat, sholat, tahajud, sholat. Apa niatnya? Ya Allah, pahalanya untuk anak-anak angkat saya ya. Kamu tiduran, beliau yang kerja untuk kamu. Sebab itu ayah bertanggung jawab nafkah atas anak kandungnya atau anak asuhnya. Dia yang membantu. Akhiratnya dia bantu dengan ibadah-ibadah, pahalanya untuk anaknya. Paham? Pemikiran juga begitu, doa begitu untuk anak. Sepertinya orang yang punya anak kandung, pikirannya kan untuk anak, untuk anak, untuk anak, untuk anak kan begitu. Cuma beliau tetap hamba, nggak berkuasa juga, cuma mengusahakan mendoakan begitu. Nah, hobinya ayah, kalau ayahnya wali, hobinya mendoakan anaknya semua wali kan begitu. Seperti orang sekolah tinggi, hobinya ya Allah, anak saya supaya jadi sekolah tinggi semua. Alhamdulillah, jadi tukang naik niur semua. Jadi tukang panjat kelapa kan sekolah tinggi. Naik ke atas.
pelampaian abah punya datuk, nggak ada doanya terhadap ini supaya jadi wali. Anaknya Hasanuddin doakan supaya jadi wali, Mufti Halid supaya jadi wali, sampai kepada ayahnya supaya dia ini jadi wali. Nggak ada doanya, nggak ada doa kaya, nggak ada. Tapi toh alhamdulillah, alhamdulillah, nggak dikira-kira, alhamdulillah, nggak dikira-kira, alhamdulillah, Mercy mau dijual. Sebelum nggak dipakai juga, orangnya sudah di rumah aja. Alhamdulillah. Ibu-ibu doakan anak supaya apa ya? Supaya apa? Ya terserahlah hobinya kita. Kalau gitu supaya ya masing-masing. Maaf ya. Setiap orang yang mengangkat saya anak, angkat ayah angkat min awliyaika ya Allah. Terus saja setiap doa apa ini rasikunya pasti bala yang banyak. Asyadun nasi balaan al-anbiya tumal awliya. Orang yang paling banyak dapat itu musibah adalah nabi-nabi kemudian wali. Calonnya wali. Binatang bingung apalagi manusia akhirnya nanti. Jadi ini harus badannya harus lebar, harus tahan. Jangan sampai dibilang orang, oh itu Pak Ije itu punya doa terlalu keras, kesian anak-anaknya, gak tahan.